Halo teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di acara kelas Filsafat India Menjadi Bestari Batch 4. Semoga semua teman-teman dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Dan hari ini sebenarnya tanggal merah ya. Tapi di sini teman-teman semua meluangkan waktunya untuk mendengar pemaparan dari Kak Stanley. Dan saya sangat mengapresiasi. Nah, sebelum masuk pemaparan, kita hari ini masuk ke topik memahami kesenjataan dari perspektif biologis. Nah, seperti apa penjelasannya akan dipaparkan langsung oleh Ko Stanley. Silakan, Ko. Oke, selamat malam semuanya. Kita berjumpa lagi di sesi yang ke-6. Dan kali ini kita akan coba membahas tentang kesenjataan, tapi kita akan mencoba untuk membahasnya dengan cara yang lebih membumi, jadi cara yang tidak abstrak-abstrak amat gitu ya, tapi jadi ada landasannya. Nah, landasan yang kita pilih kali ini adalah landasan biologi. Nah, tapi sebelum kita ke sana, kita bisa buka pemaparan kita dengan sebuah sutra. Jadi ada di slide berikutnya. Ini namanya Samadhi Raja Sutra atau Sutra Raja Semedi. Semedi kan konsentrasi ya, jadi Sutra Raja konsentrasi. Nah, ini salah satu bait yang paling mendalam sekaligus juga populer dalam tradisi Mahayana. Nah, kalau kita bisa baca, kita akan melihat bahwa sutranya adalah sebagai berikut. Know all things to be like this. Kenali, hal ihwal itu seperti ini loh. Mirage ya. Morgana, sebuah istana di awan, mimpi, apparition, nah semuanya itu tanpa esensi. Ya, nah ini baris terakhir harus kita ingat karena kita akan berkali-kali menyatakannya kembali. Tanpa esensi tapi dengan kualitas yang bisa dilihat. Nah, jadi gagasan utama dari sutra ini dan ajaran Buddha secara umum adalah bahwa dunia di luar sana, dunia eksternal, ya, yang tampak seolah begitu solid, begitu terstruktur, begitu penuh oleh segala macam identitas dan nama dan label, nah sebenarnya tidak lain daripada ilusi. Ya, a dream, a mirage, gitu kan, ilusi. Atau ya seperti yang kita, kalau bagi yang cukup tua, atau nggak muda-muda amat, atau belum balita minimal, di masa prasakti itu ditayangkan, ya teman-teman akan ingat, Biksu Tong itu kan seneng menceramahi murid-muridnya itu ya, bahwa dia bilang kosong adalah isi, dia adalah kosong. Nah itu dia nggak bikin-bikin sendiri, itu bukan skrip dari skenario, itu memang baris dari sutra hati, jadi ada sutra yang lain. Jadi kosong adalah isi adalah kosong. Nah, agak depresif gitu ya, agak gila juga, tapi sebenarnya yang nggak segila kedengarannya. Nah, jadi saya bilang depresi tadi, tapi terkait isu depresi ini, sebenarnya kalau kita mau menganalisis lebih dalam lagi, memikirkan bahwa dunia yang kita cerap, yang kita persif selama ini sebagai kosong atau sunyata, itu tidak serta-merta berarti bahwa kehidupan tidak punya makna. Ya, jadi kan ada yang suka mencap tradisi India secara umum sebagai nihilisme ya, atau pesimisme yang ekstrim gitu loh. Karena semuanya kosong gitu loh. Aku aja nggak ada gitu, gimana aku mau bisa mencari makna dalam hidup. Enggak harus seperti itu. Karena faktanya gagasan tentang emptiness ini, sunyata ini, sebenarnya memungkinkan kita untuk membangun sebuah kerangka makna yang baru. Yang kalau menurut saya malah lebih valid. Jadi nggak hanya baru, tapi lebih valid. Dan nggak hanya valid, tapi juga lebih kondusif bagi kebahagiaan kita.
Karena apa gunanya valid kalau dia tidak bisa bikin kita bahagia atau ya. Jadi untuk lebih jelasnya mari kita coba mulai dari titik tolak yang tidak begitu radikal dulu. Jadi yang agak moderat dulu ya. Ketika kita mencerap dunia di sekitar kita atau dunia di luar sana itu, disiplin ilmu seperti sosiologi misalnya, sebut salah satu aja, itu telah menyimpulkan bahwa kita sebenarnya tidak benar-benar mencerap dunia. Ya, mau cek teori sosiologi manapun, simpelnya aja mereka akan bilang kita hanya melakukan konstruksi atas dunia. Jadi dunia seperti yang kita paham itu tidak beneran dunia itu dunia. Maksudnya kalau dunia bisa ngomong, dia akan bilang yang kamu bayangkan dan diri saya itu beda loh gitu loh. Nah, karena apa ya? Karena kita tidak beneran punya kontak langsung dengan dunia. Karena apa ya? Karena semua perhubungan, semua interaksi kita dengan dunia itu selalu diperantarai oleh indera kita. Ya, jadi hal ihwal yang kita pahami dengan indera, pada gilirannya selalu berjarak dong dengan tubuh kita. Gitu. So, konsekuensinya adalah apa yang otak kita lakukan itu sebenarnya hanya membuat kesimpulan berdasarkan bukti yang tidak langsung. Jadi misalnya dunia ini kan 3 dimensi nih. Tapi kan kita melihatnya dengan mata kita ya, dengan medan data yang 2 dimensi ini loh. Nah, agar pikiran kita bisa melihat dunia yang 3 dimensi, ya berarti kan kita harus membangun semacam teori atau simulasi tentang dunia kan seperti itu. So, kalau kita tarik lebih jauh ya, kita intermezzo dikit, bahkan ada tradisi filsafat di Buddhis yang mengatakan bahwa sebenarnya memang nggak ada yang nyata gitu. Karena kalau kamu lihat handphone, sebenarnya itu bukan beneran ada handphone, tapi ada kesadaran tentang handphone gitu. Ya, jadi kalau tanpa kamu lihat handphone itu beneran ada atau enggak, ya jadi nggak ada gitu. Ada mata, tapi pun bukan mata yang melihat loh. Jadi ketika kita melihat handphone, itu bukan ada handphone terus ada mata, tapi ada sebuah kesadaran yang difasilitasi oleh indera yang namanya indera penglihatan. Dan kesadaran ini dipicu kemunculannya oleh sebuah fenomena. Fenomenanya misalnya dalam kasus ini handphone. Jadi ada aksi, ada reaksi. Ada sebab, ada akibat. So, kamu bisa lihat handphone pun itu karma gitu. Jadi semuanya karma gitu ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, teori-teori kita ini, teori yang kita bikin berdasarkan indera kita ini, itu terkadang bisa keliru. Nah, itu masalahnya kan ya. Misalnya kita nonton film 3 dimensi, kita pakai kacamata yang 3 dimensi gitu ya. Nah, otak kita dalam kasus ini akan ditipu. Karena kan seolah-olah ya si tokoh protagonisnya itu bisa keluar dari layar dan dia bisa menerjang ke kursi penonton gitu kan ya. Nah, tapi ketika kacamata dilepas, kita akan sadar bahwa yang ada ya hanya kita dan popcorn gitu ya bagi yang suka nonton sambil beli popcorn. Kalau yang enggak berarti tangan kosong gitu ya. Nah, atau misalnya ini ilusi favorit saya sih. Muller-Lyer itu loh. Ada di slide berikutnya. Ya, kita berpikir satu garis lebih panjang daripada garis yang lain. Padahal enggak gitu. Tapi ketika mata melihat, pasti ada sepersekian sekon di mana, oh ya, yang atas lebih panjang. Nah, sepersekian sekon kemudian, enggak, ini kan ilusi. Memang didesain untuk menipu saya. Gitu. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, jadi esensi dari ilusi ini bisa dipahami, ya kalau kita punya pemahaman. Otherwise, kita tidak akan tahu. Gitu. Tapi kan ilusi optik seperti Muller-Lyer ini kan gampang dipahami. Dan ada bocorannya gitu kan. Jadi bagaimana kalau saya bilang bahwa this world as a whole atau this world in general itu satu ilusi optik raksasa gitu. Nah, bagaimana kalau saya bicara seperti itu? Nah, apakah teman-teman percaya gitu? Nah, jadi kesenyataan itu kira-kira seperti itu. Jadi nggak hanya ilusi optik yang pop atau yang umum, yang jamak, tapi juga our whole being
our whole existence di dunia ini itu semua ilusi. Nah, lu bisa, jadi bukan dunia nggak ada, tapi dunia ada dengan cara keliru, dengan cara yang kita lihat secara keliru, gitu, dengan kacamata 3D itu. Nah, ilusi-ilusi semacam ini mengambil keuntungan dari mana? Dari asumsi yang dibuat pikiran kita tentang bagaimana pola dua dimensi ya di bola mata saya ini misalnya akan memantulkan sebuah dunia tiga dimensi. Dan dalam kehidupan sehari-hari asumsi ini ya hampir selalu benar, gitu. Karena memang pikiran kita melakukan kerja yang luar biasa dalam konstruksi model realitas tiga dimensi dengan basis data yang cuma dua dimensi. Nah itu kita acungi jempol lah buat kapasitas penalaran kita gitu ya, buat fakulti dari indera-indera kita ini. Dan secara umum memang harus kita akui bahwa kelima indera kita memang menjalankan tugas mereka dengan baik. So, pohon yang kita lihat adalah pohon. Ya, suara pesawat yang kita dengar adalah suara pesawat dan seterusnya. Tapi poinnya di sini adalah semuanya hanya konstruksi gitu. Karena persepsi itu proses yang aktif, alih-alih pasif. Jadi dia nggak lihat pohon dan pohon itu masuk di kepala kita, enggak. Persepsi itu aktif. Ya, dia sebuah proses yang secara konstan membangun model tentang dunia agar dunia ini bisa terpahami oleh kita. Agar kita setelah memahaminya bisa punya pijakan ya di dalam dunia ini. Nah inilah kenapa kalau saya pakai contoh yang lain ada ini kan terkenal ya Rorschach ya, tes Rorschach di slide yang berikutnya. Ini kenapa orang-orang selalu melihat gambar yang beda gitu loh. Pola bercak tintanya sama, tapi gambarnya beda. Nah, misalnya, kalau aku lihat gambar ini, lihat 1000 kali ya pasti kupu-kupu gitu. Atau minimal sejenis ngengat lah. Atau minimal serangga secara umum. Aku nggak bisa bayangkan ada orang yang bisa lihat pola yang lain. Aku lihat dari sisi manapun, ini mah serangga gitu. Tapi dia ada aja gitu orang yang lihat, oh ini hal yang lain. Dan seperti itu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Alasannya, pikiran kita selalu berusaha untuk mengubah bahkan pola yang paling ambigu sekalipun menjadi sesuatu yang masuk di akal dan terpahami oleh akal budi. Kan seperti itu ya. Jadi dunia ini ambigu, segala macam nggak jelas. Ya kita berusaha memahaminya gitu. Karena apa? Karena kita selalu senang, ya kita senang memiliki narasi tentang apakah hal ihwal itu, apakah sesuatu itu, dan apakah makna yang mereka sampaikan kepada kita. Nah, makanya sesi-sesi seperti meditasi itu penting. Karena apa? Karena dia berperan sebagai proses dekonstruksi. Jadi di dunia sehari-hari, tanpa kita sadari, kita selalu membuat konstruksi atas dunia. Kita nggak pernah alpa gitu, kecuali pas kita tidur kali ya. Pas sadar mah kita selalu, ya kalau kita sadar, kita selalu tanpa sadar melakukan konstruksi gitu loh. Nah makanya butuh meditasi. Meditasi itu kayak mobil F1 lagi pit stop gitu. Ya tarik tarik napas, ambil jeda dulu. Jadi daripada konstruk terus, yuk sekali-kali kita dekonstruk. Gitu. Yuk sekali-kali kita meruntuhkan narasi tentang dunia yang kita bangun. Jadi misalnya ya, kalau kita memeditasikan hal paling simpel lah, kita amati suara misalnya. Nah, kalau di kosan saya yang lama, karena dekat dengan bandara, jadi saya sering mendengar suara pesawat lewat di atas. Gitu. Kadang-kadang helikopter gitu ya, gitu kan. Nah, tapi coba nih teman-teman buktikan sendiri nanti, ada pesawat lewat nih di atas atap rumah. Tapi kita hanya fokus pada suaranya saja. Ya, bukan suara pesawat, pada suara aja. Jadi jangan sampai pikiran kita terkonseptualisasi dan berpikir, oh pesawat lewat. Itu
jangan terjadi, itu dicegah. Fokus pada suara. So ini suara gitu, sound, bukan sound of a plane, sound of apa gitu kan, tapi sound aja gitu. Nah, kalau teman-teman coba melakukannya dan serius gitu ya, maka pengalamannya adalah panjang pengetahuan saya, kita bisa akan menjadi begitu larutnya dalam tekstur suara itu, sehingga kita akhirnya realize bahwa suara adalah suara. Suara tidak terikat pada gagasan tentang objek konkret apapun. Nah, tapi kan muncul pertanyaan nih, akan langsung dengan cepat disanggah. Memang apa gunanya melupakan bahwa suara pesawat adalah suara pesawat? Bahwa suara pesawat berasal dari pesawat. Apa gunanya? Jawaban saya sih jawaban yang jujur, nggak terlalu berguna sih memang. Tapi pertimbangkan contoh lain. Ya, jadi kadang-kadang ya, dulu di kosan lama saya di belakang rumah itu nggak tahu sering banget ada pembangunan. Entah sibuk bangun apa itu saya nggak paham. Jadi suara palu, suara gergaji gitu ya, dan bising gitu kan ya. Nah itu kan nggak kondusif ya. Itu jangankan nggak kondusif bagi meditasi, itu nggak kondusif buat lu ngelakuin apapun. Bahkan buat tidur aja pun nggak kondusif gitu. Tapi coba kita terima suara-suara bising ini sebagai naked fact, sebuah fakta yang telanjang, ya, tanpa adjektiva apapun. Jangan sematkan kata sifat apapun pada dia. Nah, kuncinya di sini adalah kita memeriksa kebisingan dan kejengkelan yang menyertai suara. Kita bertanya, di manakah di dalam tubuh saya berdiam si perasaan jengkel ini? Nah, apa tekstur dari perasaan jengkel ini? Tumpul, berat, jem gitu kan? Atau apa gitu. Semakin dalam pemeriksaan kita, akan semakin komplit pula acceptance kita itu. Ya, penerimaan kita atas si perasaan itu. Dan semakin dalam kita menerimanya, maka akan semakin sirna pula energi negatif yang tadinya meluap. Nah, jadi kalau sekarang kan jadi agak berguna ya, karena kita membayangkan bahwa sesuatu itu sunyata, tak punya esensi gitu ya, itu bisa berguna loh, minimal for your own personal happiness gitu. So aku bisa bilang di sini bahwa jangan-jangan suara bising bisa jadi musik yang ritmis gitu. Tergantung cara lu lihat doang kan ya. Heavy metal gitu kan ya. Ada yang gak suka gitu, bising banget. Saya pribadi lumayan suka. Musik punk gitu kan ya. Kan bising banget ya gitu ya. Tapi saya pribadi lumayan suka. Nah ada yang sukanya jazz gitu. Saya pribadi karena habitusnya agak rendah gitu ya. Dan saya enjoy gitu. Beberapa komposisi bisa. Tapi beberapa lagi ini bising gitu. Bagi saya malah jazz yang gitu. Ya jadi kayak Metallica gitu nggak bising. Jazznya Miles Davis malah bising gitu loh. Apa gitu kan ya. Nggak ada nadanya gitu. Persepsi gitu ya. Nah saya kasih contoh yang lebih lucu lagi. Ada di slide yang berikutnya. Dulu, saya lupa tahun berapa, ada satu sekte religius ekstrim di Amerika. Ini udah memang kategorinya teroris. Nah, ini boleh cek di Wikipedia aja. Kalau saya narasikan nanti terlalu panjang. Nah, ini The Waco Siege, pengepungan Waco, karena kejadiannya dari Waco. Waco itu ada di Texas. Itu di dalam komplek rumah ini berdiamlah para teroris ini, baku tembak dengan polisi gitu kan ya. Nah, cara untuk bikin mereka stres, ya kan ya, kan harus dibikin stres tuh kalau mereka udah terkunci di satu tempat, dibikin stres aja gitu. Nah, dia percaya nggak percaya sama si FBI diputerin sesuatu suara. Suara apa? Suara lantunan doa biksu Tibet. Coba, gila nggak tuh? Kalau teman-teman dengar, kok nanti coba dengarlah Tibetan monk chanting gitu.
rada-rada sih memang kalau yang nggak biasa gitu ya, dia pakai suara yang rendah banget, terus suaranya cepat gitu kan ya, gitu. Nah itu kayak di blast 7 kali 24 jam gitu kan di dalam rumah itu. Ya saya nggak paham kenapa FBI berpikir bahwa suara ini annoying, tapi ya itu faktanya gitu loh. Bagi saya sih nggak annoying, bagi saya itu spiritual gitu kan. So ada gap yang begitu tak terdamaikan gitu loh. Suara chanting, doa aja bisa dibikin jadi senjata melawan teroris untuk menyiksa mereka secara psikologis. Ya, jadi tidak masuk akal gitu. Nah, kita kembali ke Palu dan Gergaji ya. Apa hubungannya simfoni Palu Gergaji ini dengan kesenjataan? Hubungannya adalah bila kebisingan bisa kita terima apa adanya, ya bahkan kita bisa anggap dia musik Metallica gitu ya. Maka kesimpulannya adalah kita sudah bisa melepaskan diri dari gagasan bahwa misalnya suara Palu itu punya nilai inherent, yaitu nilai bising. Bisingnya suara Palu misalnya. Nah, Palu kan berkonotasi dengan kekerasan. Nah, seperti itu ya. Kalau Palu ditambah Arit malah jadi komunisme, ya kan ya, berbahaya gitu loh. Nah, jadi ada sebuah struktur konotasi gitu loh. Dalam objek apapun di dunia ini selalu ada yang namanya struktur konotasi. Jadi sebelum kita kesel, kita sudah mulai ya dengan begitu cepat membayangkan ini bising dari mana nih? Nah, kalau bisingnya Metallica nggak bising. Tapi kalau bising suara Palu saya kesel gitu. Nah, jadi konotasi inilah yang sebenarnya memunculkan emosi negatif dalam diri kita. Suara katak, wok, 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 kita bilang simfoni alam. Suara orang mendengkur, kita kesel. Padahal kalau di telinga saya lumayan sama loh. Wok, 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 ya. Orang mendengkur kan kurang lebih sama. Tapi kan kita bikin konsepsi tanpa kita sadari. Ah, ini kodok, ini alam, part of nature. Nah, ini manusia. Dia menjengkelkan. Kenapa dia harus dengkur ketika dia tidur? Kenapa dia nggak bisa santai gitu loh ketika dia tidur? Nah, ada beda gitu ya. Jadi reaksi kita atas persepsi adalah produk dari pengalaman. Dan pengalaman selalu tersusun oleh faktor-faktor yang sifatnya sosiokultural. Suara dalam dirinya sendiri, ya, in itself, ansih gitu kan ya, kan pasif, dia kan diam aja. Dia bukan sesuatu yang secara aktif membangkitkan perasaan suka ataupun tidak suka dalam diri kita. Jadi, bila sesuatu terasa tidak menyenangkan, ya berarti kitalah yang sebenarnya bertanggung jawab, bukan si sesuatu itu. Karena kita yang punya kesadaran. Ya, Palu kan tidak punya kesadaran. Bahkan orang yang memukul-mukulkan Palu pun tidak punya kesadaran ataupun niat untuk gue pengen ganggu orang, tok 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 tok, enggak gitu loh. Jadi kita yang punya kesadaran, kita yang punya persepsi, kita yang punya free will gitu kan ya. Nanti kita yang harus bisa mentransformasi itu jadi sesuatu yang nature-nya tidak lagi duka, ya, tapi suka. Jadi paparan kita ini sebenarnya inti-intinya cuma bagaimana agar hidup kita lebih kurang dukanya. Kira-kira gitu loh. So kita ingat kembali baris terakhir dari Sutra Raja Konsentrasi yang tadi, ya, Samadhi Raja Sutra. Without essence, but the qualities that can be seen, gitu loh. Jadi si sutra ini tidak menyangkal realitas dari kebisingan suara gergaji Palu yang mendera telinga kita itu. Tapi sutra ini seolah-olah ingin berkata bahwa esensi yang normalnya kita tangkap, ya misalnya esensi Palu, itu sebenarnya hanya soal tafsir belaka. Ia adalah sesuatu yang kita pilih untuk dikonstruksi atau tidak. Nah, esensi itu sendiri tidak eksis secara independen dari persepsi kita sebagai manusia.
So again, kesunyataan atau emptiness itu bukanlah ketiadaan segala sesuatu. Ini banyak orang salah kaprah. Bukan ketiadaan segala sesuatu, melainkan ketiadaan esensi dari segala sesuatu. Jadi harus kita tambahkan kata esensi itu. Esensi segala sesuatu. Nah, itu baru benar. Mencerap kesunyataan berarti sebenarnya ya sama aja dengan mencerap data sensorik yang mentah tanpa melakukan apa yang biasanya kita lakukan. Nah, apa yang biasanya kita lakukan? Kita biasa membangun teori tentang intisari data, ya ada data-data sensorik, kita sarikan jadi intisari, dan kemudian kita bungkuslah teori ini dalam wujud esensi. Nah, tanyanya, tapi kan bukankah gergajinya beneran ada nih? Kan gergajinya bukan ilusi. Nah, kan boleh disangkal seperti itu dong. Jawabannya benar, ya, gergajinya memang eksis. Gergaji tersusun dari berbagai macam onderdil gitu ya. Nah, semua onderdil ini menyusun kualitas dari gergaji. Tapi ketika kita bicara tentang esensi dari gergaji, yang kita bicarakan adalah sesuatu yang kita cerap dari gergaji ini yang lebih ketimbang totalitasnya gitu. Lebih dalam artian dia mengusung konotasi dan emosi tertentu. Nah, so bila kita berhasil menceraikan diri kita dari konotasi dan emosi ini, maka menurut Buddhisme, si esensi ini akan lenyap. Gergajinya ada, gitu. Esensinya yang ilusi. Esensi yang kita kira ada, nah itu yang ilusi. Gitu. Ya. So, segala sesuatu yang bermakna tentang dunia ini, di dalam dunia ini, ya hanya bermakna karena kita membebankan nilai pada mereka. Tapi sekali lagi, ini tidak berarti bahwa kita hidup dalam semesta yang tanpa makna. Dan suram banget ya. Aduh, gak ada maknanya gitu. Nggak seperti itu, karena ajaran utama Buddhisme adalah pengakuan atas nilai moral intrinsik dalam diri setiap makhluk. Ya, setiap makhluk, beneran setiap makhluk, tanpa terkecuali. Jadi bukan hanya manusia. Kita persaudaraan kita tidak hanya humanity, tapi whole being, interbeing gitu. Nah, makhluk itu apa? Definisi gampang saya adalah makhluk itu adalah organisme apapun yang memiliki pengalaman subjektif sehingga mampu merasakan senang dan sakit. So, ketika habitat beruang kutub ya terganggu oleh polusi, oleh ulah-ulah korporasi gitu kan, dan dia merasa menderita, ya berarti ada makhluk menderita di luar sana. Dan kita akui gitu loh, bahwa secara moral kita bertanggung jawab. Nah, nanti ini kita ngomong praticya samupada, nanti ada di pertemuan yang berikutnya, kita akan ngomong bagaimana mendamaikan gitu antara konsep nyata dan praticya samupada ini. Jadi poin saya di sini adalah kalau soal pengakuan moral, ya Buddhisme termasuk yang berada di garda depan. Jadi dunia ini bukan tanpa makna. Kalau dunia ini tanpa makna ya beruang kutub mati ya silakan. Bukan saudara saya gue ya. Tapi bahkan binatang pun kita rangkul gitu. Jadi ada pengakuan tentang moral intrinsik itu. Bahwa bukan kamu yang numpahin minyak ke kutub utara, tapi kamu sebagai yang punya kesadaran, kamu tanggung jawab gitu. Kan berat ya, saya nggak salah disuruh tanggung jawab gitu. Tapi ya itu gitu loh, saking nilai moralnya itu dijunjung tinggi. Nah, tapi saya nggak mau panjang lebar di situ. Saya mau tekankan di sini bahwa ya makna moral itu sesuatu yang inherent dalam kehidupan. Jadi, yang dianggap Buddhisme sebagai problematis adalah sejenis narasi ya atau makna naratif tertentu yang kita lekatkan
pada hal ihwal. Itu yang problematis gitu. Ya kalau ada makhluk mati ya itu pasti secara moral itu salah gitu. Dia mati misalnya bukan mati gara-gara tua ya, bukan mati yang alamiah, tapi mati yang gak alamiah. Nah itu immoral. Nah, jadi kita nggak ngomong ke situ, kita ngomong ke narasi-narasi ini yang bisa menjelma dalam banyak bentuk. Misalnya, untuk paling simpel aja, kita memutuskan bahwa apa yang telah kita lakukan adalah kesalahan. Dan kita membayangkan bahwa andaikan saya melakukan sesuatu yang lain, ya, so saya tinggalkan anak saya di mall, tinggal bentar aja, anak saya hilang bentar. Misalnya bukan main gitu ya. Andaikan segalanya bisa saya rewind, pastilah segalanya akan jadi luar biasa. Terus andaikan saya punya barang ini, gitu loh. Terus saya punya luar biasa banget. Kalau saya nggak beli, aduh nyesal banget. Badan kalau saya beli, kayaknya biasa aja. Terus saya menyesal kalau saya beli. Nah ini pengandaian-pengandaian yang tidak pada tempatnya gitu. Kalau nggak beli, andaikan terbeli. Kalau udah saya beli, aduh coba saya lebih wise gitu. Berarti intinya kan dalam hidup semua salah kan ya. Susah juga. Nah, yang menjadi fondasi dari semua narasi ini apa? Fondasinya adalah penilaian naratif tentang kebaikan dan keburukan dari hal ihwal in itself, in themselves, gitu loh. Ansih. Bagi Buddhisme, fondasi ini, ya, evaluasi baik buruk ini, bagi Buddhisme, fondasi kayak gini nggak stabil. Gitu. Karena dia keliru. Karena pada akhirnya, semua keburukan yang kita rasakan bukanlah fitur intrinsik dari realitas itu sendiri, dari si sesuatu itu. Bukan. Keburukan adalah sesuatu yang kita bebankan gitu, pada realitas. Ya, dia adalah jalinan narasi yang kita tuturkan tentang realitas. Nah, apakah kita nggak butuh narasi? Ya, butuh dong, butuh. Kalau kita baca Yuval Noah Harari kan ya manusia bisa kayak sekarang ya gara-gara ada imajinasi kan. Imajinasi, muncul narasi, muncul pembayangan-pembayangan gitu. Kita bisa membayangkan kita bersaudara dengan saudara kita di Papua, padahal secara fisik maupun bahasa maupun kultur segalanya beda, tapi kok kita bisa bersaudara, ya butuh narasi. Misalkan saya bahkan membayangkan diri saya bersaudara dengan beruang kutub, dengan simpanse-simpanse, dengan orang utan yang habitatnya sudah berkurang dengan drastis di Kalimantan sono misalnya. Saya bayangkan diri saya bersaudara dengan mereka. Nah itu kan narasi. Karena faktuali yang nggak bener narasi sih ya. Secara gen kan kita 98% sama dengan simpanse ya. Nggak bener narasi juga. Cuman untuk mengkonseptualisasikannya butuh narasi. Terus secara genetika pembayangan saya ada landasannya. Tapi untuk benar membayangkannya menjadi sebuah semangat perjuangan gitu ya kan saya butuh narasi. Dan narasi macam ini nggak salah, gitu. Karena dia tidak akan berujung pada duka. Yang ingin kita sangkal, yang ingin kita dekonstruksi di sini adalah bukan narasi-narasi yang itu narasi yang marginal. Yang ingin kita sangkal adalah narasi-narasi yang mainstream gitu. Mainstream dalam artian narasi-narasi yang kita selama ini terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam tiap detail kehidupan kita. Bahkan tanpa kita sadari. Nah, karena nggak kita sadari itulah, maka kita dibikin menderita oleh mereka. Ya, gitu. Jadi, ini narasi yang lebih subtil. Gitu. Kalau kamu pejuang lingkungan, kamu nggak akan tidak sadar kamu berjuang sama lingkungan, kan ya? Kamu pasti sadar. Tapi ada narasi-narasi yang aneh-aneh itu loh. Kayak mau beli barang, aduh beli nggak ya, cakep banget sih kok. Aduh, beli nggak ya, mumpung lagi ada uang. Nah, ini kan narasi yang kita nggak sadar. Benar nggak barangnya bagus? Benar nggak kita butuh? Atau kita cuma beli karena kita mau feel good? Jadi nggak ada guna praktis. Nah, narasi kayak gini yang mau kita lawan. Gitu ya. Jadi, dalam hidup, kita membangun kisah demi kisah demi kisah. Ya. Episode. Lebih panjang.
lebih panjang dari semua sinetron Indonesia yang bisa kamu bayangkan. Ya, kamu pikir apa sinetron yang panjang ya? Kamu pikir Tersanjung panjang ya? Kamu pikir siapa? Apa lagi tuh? Cinta Fitri ya? Nah, kamu pikir itu panjang? Nah, episode hidup kamu lebih panjang gitu. Kamu lebih hebat daripada semua sinetron itu. Nah, semua rangkaian kisah ini problematis tapi dan masalahnya bermula dari fondasi yang keliru itu. Makanya kita butuh praktik seperti mindfulness. Gitu. Mindfulness ini adalah perangkat, tool untuk menginterogasi kisah-kisah kita dengan seksama. Ya, sehingga pada akhirnya kita bisa memisahkan antara fakta dan fiksi, antara kebenaran dan rekayasa. Gitu. Nah inilah sebenarnya kalau kita ditanya misalnya apa itu kebudayaan, apa itu pencerahan, itu doang jawabannya, bukan surga, bukan yang nikmat-nikmat, enggak, bukan yang bikin lu fly, enggak loh, bukan yang bikin lu trans gitu, enggak. Ketika kita sudah berhasil memisahkan antara mana fakta, mana fiksi, mana kebenaran, mana rekayasa, gitu kan ya, mana realitas, mana ilusi, ya itu sudah namanya pencerahan. Bukan wah kalau saya pencerahan saya bisa terbang gitu, dari mulut saya bisa keluar api, gak butuh gitu. Ya lu bisa dapat kayak gitu bagi yang percaya ya, konon bisa seperti itu. Tapi yang lebih konkret dari pencerahan adalah ya itu. Jadi mencapai kebudayaan itu bukan jadi dewa, enggak. Kita masih manusia. Jadi manusia yang sudah eling gitu loh. Sudah bisa memilah mana yang nyata, mana yang enggak nyata. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang karena kita terlalu serius gitu ya, saya ingin agak-agak bercanda nih. Itu nggak beneran bercanda juga sih. Ada di slide yang berikutnya. So, ini ada jurnalnya, kalau teman-teman bisa akses itu baik sekali. Coba dibaca tuh lucu banget, tapi aduh, ada loh. Beneran ada gitu hal kayak gini. Jadi, saya kalau merangkumnya dalam beberapa kalimat kira-kira gini. Pada suatu hari, seorang pria berumur 59 tahun, namanya Fred. Nah, Fred bertanya pada istrinya, di manakah istrinya? Ini saya nggak salah, saya nggak keselio lidah ya. Jadi Fred beneran bertanya pada istrinya, istriku di mana ya? Gitu. Nah, istrinya kan, ya kalau lu jadi istrinya kan lu pasti terkejut dong. Nah, istrinya yang terkejut bukan main itu menjawab, saya ada di hadapanmu loh, suamiku gitu kan. Fred bersikeras menyangkal bahwa sosok di hadapan dia itu istri dia. Nah, Fred bukannya nggak mengenali wajah istri dia loh. Jelas sekali wanita di hadapan dia itu mirip istri dia. Dia tahu kok. Tapi Fred bersikeras bahwa yang di hadapan dia itu cuma kembaran. Nah, dia punya keyakinan yang tak bisa digoyahkan bahwa istri saya sedang pergi dan nanti akan kembali. Kok sampai sekarang belum kembali ya? Maka dia tanya ke kembaran di hadapan dia itu. Woi, istri gua mana? Nggak luar biasa ya. Apa yang Fred alami ini dinamakan Capgras Delusion. Ini dari seorang tokoh namanya Joseph Capgras. Nah, di dalam delusi ini, individu yakin bahwa seseorang, dan ini biasanya orang dekat, aneh banget, kenapa nggak orang yang nggak dekat kan lebih gampang lu salah paham ya, kalau orang dekat disalahpahami kan agak lucu gitu. Tapi biasanya memang menurut studinya memang orang-orang dekat yang jadi objeknya gitu. Nah, kita meyakini seseorang, si orang dekat itu adalah replika dari orang yang asli. Dari sisi luar mungkin mirip yang asli, tapi sebenarnya sama sekali bukan. Ya, atau seseorang mungkin mirip ibu kita, 100% mirip. Tapi secara esensi dia bukan ibu kita loh. Nah, dia bagi yang mengalami delusi ini, ibu kita di hadapan kita itu tidak punya esensi ibu. Maka dia bukan ibu kita.
gitu loh. Jadi secara data sensorik kita nangkep, oh ini wajah mama saya, tapi nggak sampai ke emosi gitu loh. Afeksinya ini nggak tersentuh oleh data sensorik, ada disconnection gitu loh. Nah, kan menarik ya. Dan seperti yang kita ketahui, esensi kan kita ngomong esensi ya. Esensi kan kata kunci ya dalam konsep kesenyataan. Lebih tepatnya ketiadaan esensi gitu loh. So, kalau kita mau ulang lagi, gagasan kesenyataan adalah meski segala hal yang kita terap di dunia ini bisa dibilang eksis, mereka tidak punya esensi untuk benar-benar bisa dikatakan eksis. Nah, pertanyaan kita di sini adalah ketika Fred melihat wajah istrinya dan tidak menemukan esensi istrinya, apakah ini artinya Fred sudah mengalami kesunyataan dan sudah dekat pada pencapaian pencerahan? Valid loh ya pertanyaannya. Benar gak ya dia sudah pencerahan gitu? Jawabannya tentu saja enggak gitu loh. Mana mungkin Fred pencerahan? Karena gagasan pencerahan itu adalah menghilangkan delusi. Sementara bila kita mulai berpikir bahwa istri kita atau suami kita atau anak kita atau ayah kita atau siapapun dari kita itu bukan mereka, ya itu kan bukan menghilangkan delusi, malah memperoleh delusi. Ya, delusi yang lama belum kebuang, delusi yang baru malah diperoleh, makin parah gitu. Nah, apapun yang terjadi di otak Fred, yang pasti itu bukanlah apa yang Buddhisme maksud sebagai pencerahan. Jauh itu jauh. Tapi ini menariknya, kenapa kita pakai contoh ini? Karena pada saat yang bersamaan, ya, otak Fred sepertinya berbagi sedikit fitur dengan otak seorang meditator yang berhasil melihat dunia sebagai sunyata atau kosong gitu. Nah, ini bisa memberi kita sedikit penerangan nih tentang apa sih itu kesunyataan. Sebenarnya nggak ada yang tahu pasti penyebab delusi Capgras ini, kayaknya masih diteliti sampai sekarang. Tapi teori umum berpendapat bahwa sebabnya adalah ada disrupsi, ya disrupsi koneksi antara bagian otak yang melakukan proses visual dengan bagian otak yang melakukan proses emosi. Nah, bagian yang melakukan proses emosi ini kan namanya amigdala nih. Yang visual aku agak lupa. Nah, jadi singkat kata terjadi semacam ketiadaan perasaan. Karena putus, sinyalnya nggak nyambung gitu loh. Jadi ibu kita, dulu ibu kita sekarang kok jadi orang lain. Gitu loh. Nah, ini kenapa menarik ya? Karena gini loh, mengidentifikasi manusia lain, ya, ini kan sesuatu yang lazimnya kita anggap sebagai persepsi visual yang tidak neko-neko gitu loh. Nggak babi bu, sekali lihat, oh ini anu, oh ini fulan, oh ini fulana. Gak susah tuh ya, gak usah berpikir gitu loh. Nah, kita kira cara kerja otak kita kayak komputer gitu loh. Ya, sekali scan langsung jadi gitu ya. Tapi faktanya manusia punya cara yang lebih rumit dalam mengidentifikasi sesuatu. Ya, jadi manusia ketika mau mengidentify sesuatu, dia nggak hanya lihat rupanya secara fisik, tapi dia juga harus melibatkan perasaan. Nah, kita selama ini abai pada fakta ini. Kita pikir perasaan nggak ikut campur, ternyata ikut campur. Kalau begitu, kita bertanya, apakah identifikasi kita pada rumah yang kita tinggali, pada mobil yang kita setir, pada komputer yang kita pakai, nah apakah semuanya bergantung pada perasaan kita terhadap mereka? Ya, kan gitu ya. Apakah misalnya makna laut, ya, bukan makna di kamus ya, tapi makna aktualnya bagi kita, atau apakah makna babi misalnya, bukan makna di kamus, babi binatang mamalia, punya moncong, berkuku belah, senang hidup di
berlumpur misalnya gitu. Bukan itu. Maknanya bagi kita, makna aktual. Nah, apakah si makna aktual ini bergantung pada perasaan yang kita asosiasikan dengan laut, gunung, batu, bintang gitu. So, bila kita tercerai dari asosiasi ini, kita bertanya, akankah laut menjadi sunyata? Akankah babi menjadi sunyata? Gitu. Akankah anjing menjadi sunyata? Jawabannya iya, dia akan menjadi sunyata. Nah, jadi kalau kita bermeditasi, ya ini tujuannya. Kita bisa melemahkan asosiasi antara persepsi dan pemikiran di satu sisi dengan perasaan di sisi lain. Ya, si perasaan yang lazimnya selalu menemani si persepsi dan pemikiran ini. Gitu. Nah, itu bisa kita lemahkan. Gitu. Nah, jadi bila kita melakukan meditasi dengan tekun, nah ini saya nggak bisa berteori di sini. Memang teman-teman harus mencoba ya. Trial and error gitu. Tekun, dan persepsi kita bisa kita latih agar jadi semakin bebas dari asosiasi-asosiasi yang afektif, gitu kan? Maka cara ini bisa mengubah cara pandang kita pada dunia, gitu. Nggak dunia secara umum, tapi ya beberapa bagian parsial dari dunia, gitu. Nah, jadi segala sesuatu itu mungkin di luar masih sama aja penampakannya, tapi kini secara radikal kita akan bisa memahaminya dengan cara yang berbeda. Gitu. Nah, untuk sekali lagi mengulang atau mengutip Sutra Raja Konsentrasi, without essence, but with qualities that can be seen. Gak ada esensi, tapi gue bisa lihat kok. Masih bisa terlihat kualitasnya gitu. Nah, jadi kira-kira apa nih? So, kalau Buddhisme benar, ya segala sesuatu itu nggak ada esensi, sedangkan kita faktanya malah hidup di dunia ini ya penuh dengan esensialisme gitu kan, esensialisasi gitu ya. Ya berarti sebagian besar manusia mengalami delusi, gitu. Mengalami semacam aksi penipuan. Siapa yang menipu kamu? Kamu sendiri. Your own self make the trick ya. Bahkan your own self ini trick you in such a way gitu kan, sampai lu percaya dia ada. Nah itu loh. Kita kembali lagi ke anatman itu ya, ketanpa akuan. Lu percaya dia ada dengan cara yang dia bayangkan. Tapi sebenarnya nggak seperti itu. Ya, jadi kira gitu. Nah ini ada satu kutipan, ini menarik dari Paul Bloom di slide berikutnya. Nah, ini dia lagi ngomong tentang memorabilia, ya. Jadi memorabilia bintang film yang dilelang mahal gitu kan, karena dirasa mengandung gitar Elvis, berarti mengandung esensi Elvis di gitar itu. Cincin nikah mengandung esensi tentang penyatuan ilahiyah. Karena cincinnya nggak cuma satu, ada banyak cincin yang sejenis. Tapi kalau kamu dikasih lihat yang lain, meskipun sama, nggak ada emosinya. Maka kalau cincinnya hilang, nggak bisa beli lagi gitu loh, karena aduh ada yang hilang gitu. Ya. Nah, kenapa objek-objek seperti memorabilia dan cincin nikah itu terasa spesial? Nah, di sini kita mengutip Paul Bloom ini. Ini jelas nih. Teman-teman bisa baca nih. Because of its history, either through its relation to admire people or significant events or its connection to someone of personal significance. Ya, this history is invisible, nggak terlihat, intangible, nggak bisa kamu pegang. Gitu. And in most cases, there is no test that can ever distinguish the special object from one that looks the same. But still, nggak ada tes validnya, tapi tetap aja, it gives you pleasure. And the duplicate would leave us cold. Ya, jadi barang yang sama, tapi nggak punya emosi, bikin kamu, aduh, merasa dingin gitu. Nggak ada rasanya. Nah, jadi
Misalnya nih, ada contoh kasus lagi nih, menarik. Ini ada lukisan di slide berikutnya. Ini konon lukisannya Johannes Vermeer, Christ with the Adulteress. Tapi versi yang terkenal sekarang ini adalah versi yang di copy. Ini sama tukang kopi yang memang jago banget nih, Han van Meegeren. Sampai dia kelak ditangkap tuh. Dituding jadi kolaborator Nazi lah gitu-gitu. Nah jadi dulu si Hermann Göring, tokoh Nazi itu, kalau nggak salah dia demi memperoleh lukisannya Vermeer ini yang dia kira asli itu, dia tukarlah 127 lukisan dia, dan dia kan penjara barang-barang antik ya, dia tukar sama satu itu. Nah, palsu, palsu gitu. Dan konon ketika dia tahu itu lukisan palsu, gitu kan ya, seorang saksi mata, ini saya kutip ya, saksi mata mengatakan bahwa Göring terlihat as if for the first time he had discovered there was evil in the world. Padahal dia sendiri rajanya orang jahat ya. Tapi ketika dia, anjir gue ditipu nih gitu kan, kayak lu bayangkan gak sih muka dia itu sengok gitu kan ya. Merasa pucat gitu. Ada yang hilang gitu. Nah, menarik. Ketika lu bayangkan dia asli banget. Lu rela nukerin apa aja buat dia. Tapi tiba-tiba ada momen tok-tok wow-nya gitu loh. Surprise, palsu loh gitu kan. Barangnya masih sama. Kualitas kopiannya juga hampir sama gitu. Karena ini si tukang kopi ini jago banget nih. Tapi feel-nya udah nggak dapat gitu. Ya, jadi orang bilang kan ya, rasa yang dulu ada itu udah nggak ada. Ya persis itu, persis banget. Rasanya dulu ada. Kayak lu sama seseorang gitu ya. Kan kalau di lagu-lagu ya, rasa yang dulu ada, kini tiada. Orangnya masih sama. Masih ada gitu. Tapi ya itu, esensi yang kita lekatkan pada dia sudah tidak ada. Jadi cerita simpelnya adalah udah nggak ada apa-apa lagi, kira-kira gitu. Nah, kayak contoh yang lain lagi nih, tentang asosiasi, tentang esensialisme. Ada yang namanya priming. Ya, kalau di psikologi kan mungkin teman-teman tahu ya. Nah, priming itu kira-kira gini. Andaikan kita ditunjukkan dua kata secara berurutan. Dan kita diberitahu bahwa ketika kata kedua muncul, kita harus mengucapkannya dengan keras-keras gitu loh. Babak gitu misalnya. Nah, studi menunjukkan ya bahwa misalnya ketika kata kedua adalah Robin, kita akan mengucapkan kata Robin ini lebih cepat sepersekian detik apabila kata pertamanya adalah Bird. Jadi Bird, Robin. Nah, Robin kamu bisa cepat tuh. Tapi kalau kata pertamanya kita ganti bukan Bird tapi misalnya Street Robin. Nah, kamu akan lebih lambat. Kamu masih bisa baca Robin karena kamu nggak buta kan, tapi kamu nggak akan secepat kalau kamu melihat kata pertamanya Robin gitu ya. Nah ini kalau nggak salah namanya semantic priming. Tapi ada juga yang namanya affective priming. Misalnya, bila kita ditunjukkan kata sunshine, ya sunshine gitu ya, kita akan lebih cepat bereaksi pada kata glorious ketimbang apabila misalnya kita ditunjukkan kata disease. Jadi disease, glorious, tak nyambung gitu loh. Dan kita akan lebih cepat bereaksi sama halnya pada kata horrible. Bila kata yang sebelumnya ditunjukkan adalah disease. Gitu. Nah, berhubung durasi dari eksperimen ini kurang dari setengah detik doang, maka fakta ini menunjukkan bahwa kata disease bahkan sebelum disadari oleh pikiran itu sudah punya label negatif. Karena sepersekian sekon itu tidak cukup untuk kamu sadar gitu, untuk kamu membuat konsep tertentu, oh disease penyakit, oh sesuatu yang buruk. Tidak cukup.
Nah, jadi eksperimen priming ini menunjukkan ya bahwa kata-kata tertentu itu sudah kamu labeli, bahkan tanpa kamu sadari. Mengerikan sekali. Ya gitu ya. Nah, pertanyaannya, apakah semua hal di dunia ini pasti kita lekati oleh perasaan kita? Kan terlalu banyak hal di dunia ini kan. Masa semua kita lekati perasaan? Ya jawabannya enggak sih. Tentu saja enggak. Kita hanya menaruh perhatian pada apa yang punya arti penting bagi kita. Arti penting Darwinian bagi kita. Gitu. Nah, ini yang kita namakan sebagai landscape perseptual. Ya, itu landscape dari segala sesuatu yang menarik perhatian kita dan mendominasi kesadaran kita. Jadi, bila misalnya ada sesuatu yang terhadapnya kita tidak punya perasaan apapun, ya kemungkinan besar bahkan sesuatu ini nggak akan terlihat oleh kita. Ya, sering ya. Kalau kita ke jalan, kita lagi jalan di trotoar, kita perhatikan semua hal yang sedang ada di jalanan. Beneran terperhatikan nggak sih semuanya? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti ada minimal 50% yang luput. Gitu. Karena nggak punya signifikansi bagi saya. Gitu. Jadi ada sebuah anekdot ya. Aku lupa siapa yang bilang. Kayaknya aku nonton dari film Woody Allen, tapi aku lupa-lupa ingat. Tapi kira-kira gini. Dia bilang gini. It isn't that women think I'm bad looking. They just don't realize I exist. Nah, ini kata si cowok yang jomblo ini lah gitu lah. Nah, joking aside, poinnya kan sungguh benar gitu lah. Ketika lu biasa-biasa aja misalnya, terus ada misalnya orang lewat, lu nggak bisa mengharapkan orang ini melihat lu ada, tapi dia nggak akan melihat lu ada. Gitu. Karena mungkin tampang lu yang biasa-biasa aja tidak memunculkan perasaan atau interest tertentu bagi dia. Ya kalau misalnya tampangnya perlente kan, wah kalau saya jadian sama dia, saya nanti nikah, saya jadi kaya, saya bisa hidup dengan keberlimpahan material, ada kepentingan di situ. So somehow kamu terlihat. Tapi kalau kamu lusuh gitu ya, kucel, kumal ya they just don't realize I exist. Jadi persis benar gitu. Sama kayak priming gitu kan ya prosesnya. Kamu nggak sadar ketika kamu mensensor. Ya, kita nggak pernah sadar ketika kita mensensor segala sesuatu di dunia ini. Oh mana yang penting? Oh ini penting ya udah kasih tag. Aku tag ya kasih esensi. Yang nggak penting ya ada banyak tapi yang nggak akan ada, nggak akan eksis bagi kamu gitu. Nah itu cara kerja perasaan. Dia selektif. Dan bagi yang berhasil lolos seleksi dia kasih esensi kan gitu. Jadi sebenarnya perasaan menginjek esensi, menyuntikkan esensi pada sesuatu. Dan proses ini harus kita pandang dengan kecurigaan. Karena perancang atau desainer dari perasaan kita tahu adalah seleksi alam. Seleksi alam tujuannya tidak pernah bikin kamu bahagia. Tujuan seleksi alam bukan mencerahkan kamu. Tujuan dia adalah memelihara persepsi dan pemikiran apapun yang dari dulu sampai sekarang itu sudah terbukti melancarkan persebaran gen. Itu doang. Ya, jadi gak ada urusannya. Sedih kan ya. Jadi, misalnya gini nih, kita renungkan bayi ya. Bayi itu kan anak kecil gitu ya, selalu terpesona gitu pada hal yang paling remeh sekalipun. Nah, kalau di kasus kita lihat batu kan, cuma batu. Kita lihat capung, cuma capung. Burung lewat gitu ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, beda sama anak kecil itu. Jadi, maksud saya di sini, dalam beberapa kasus, narasi yang dimunculkan oleh esensi itu adalah narasi yang meminimalkan. Pohon doang, gitu lah.
ah apalah global warming doang gitu, misalnya gitu kan, bisa apa aja, sifat menyepelekan apa yang mestinya nggak sepele. Terbukti bahwa curah hujan tinggi, curah hujan tinggi yang tiap hari hujan kok nggak apa-apa lah, memang lagi musim hujan kok lebay sih, kan gitu ya. Nah, ini narasi yang meminimalkan. Ini bikin kita nggak mindful loh. Kadang-kadang kita jalan gitu ya, ada kerikil, kerikil doang. Kalau anak, dia belum punya konsep, dia dia takjub loh, apa ini gitu loh. Kok ada hewan lewat ya, punya sayap gitu kan. Nah, dia punya ketakjuban itu. Dia immerse himself or herself truly, menyelami si keberadaan itu dengan penuh. Kita enggak, karena kita udah punya konsep gitu loh. Gitu dong. Ini dong. Nah, tapi di sisi lain, ada juga narasi yang memaksimalkan. Si narasi tentang memorabilia itu loh. Wow, gitar Elvis gitu. Kalau anak kecil biasa aja ya. Gitar ya gitar. Dia nggak tahu. Dia bahkan nggak tahu itu gitar. Cuman dia main-mainin senarnya, ada genjreng, genjreng, genjreng. Kalau dia bikin rusak, ya udah. Dia kan nggak yang sakit banget hati dia. Karena dia nggak tahu itu gitar Elvis. Gitu. Nah, narasi-narasi macam itu belum ada di kepala dia. Jadi esensi ini dua gitu loh. Bisa meminimize dan maximize. Dua-duanya bikin kita menderita. Ya, kita bisa meremehkan pengalaman sampai jadi orang yang apatis, nihilis, tapi kita juga bisa melebih-lebihkan pengalaman sampai akhirnya pengalaman jadi terdistorsi gitu loh. Sedemikian rupa. Nah, kedua sikap ini keliru. Kita ingin narasi, tapi narasi yang tepat gitu. Kan seperti itu ya. Nah, jadi sebenarnya memahami gagasan-gagasan dalam Buddhisme, misalnya kesenyataan, itu sama halnya dengan memahami kapasitas otak kita untuk menciptakan ilusi. Ada spiritualisme di Buddhisme, tapi ya bagi yang nggak tertarik ke sana ya nggak usah, nggak relevan gitu. Ada metafisika, tapi bagi yang nggak tertarik ya sudah. Nah, tapi ada juga gagasan-gagasan yang itu kalau dipahami bisa membantu kita memahami how our brain, our mind works. Kan menarik gitu ya. Bagaimana otak kita menciptakan ilusi. Ilusi apa? Ilusi bahwa esensi yang kita yakini dikandung oleh sesuatu ya itu beneran eksis. Padahal enggak. Ilusi bahwa apa? Bahwa mendiami ya, bahwa esensi itu mendiami sesuatu. Meski faktanya esensi senantiasa adalah hasil konstruksi pikiran dan hampir tidak pernah berkorespondensi dengan realitas. Gitu. Nah, segala sesuatu, ini saya tutup, segala sesuatu kan sepakat ya sama narasi ya. Kalau saya lihat botol, itu ada nih, botol Biore gitu ya, paket dengan produk kecantikan, perawatan diri gitu. Dan narasi-narasi ini membentuk perasaan saya tentang hal ihwal. Oh, perawatan diri. Oh, kosmetik. Oh, makanan. Dan pada gilirannya, ya, narasi membentuk perasaan kita tentang sesuatu. Dan pada gilirannya membentuk sesuatu itu sendiri. Memberi si sesuatu itu wujud yang paripurna. Nah, wujud itulah yang kita cerap. Yang kita salah pahami sebagai nyata. Dan kemudian membuat kita menderita. Nah, tapi so far remeh sih sebenarnya. Saya akui contoh saya kali ini remeh. Karena konstruksi mental yang memunculkan esensi ini, ya saya pakai contoh benda mati. Remeh memang. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau contohnya makhluk hidup? Kan gitu ya. Nah, contoh makhluk hidup ini akan kita coba analisis minggu depan. Jadi, benda mati kan gampang nih dibongkar. Kalau makhluk hidup gimana ceritanya? Pasti lebih tricky dong. Nah, mari kita lihat. Tapi untuk sekarang, saya akan menyudahi dulu paparan kita kali ini.
tentang percintaan gitu ya. Dan mungkin bisa kembali ke moderator ya untuk sekedar menyarikan mungkin. Oke teman-teman, kita akan masih ada lanjutannya lagi kelas menjadi bestari di minggu depan. Untuk temanya akan saya kabari segera di grup WhatsApp. Jadi kita tutup pertemuan kali ini. Terima kasih dan sehat selalu ya semuanya. Thank you.